Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nisa Aprilia. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai uji Mann-Whitney. Uji U atau uji Mann-Whitney merupakan pengujian untuk mengetahui apakah ada perbedaan nyata antara rata-rata dua populasi yang distribusinya sama. Nah, melalui dua sampel independen yang diambil dari kedua populasi. Uji ini merupakan uji yang digunakan untuk menguji dua sampel independen atau two independent sample test dengan bentuk data ordinal. Fungsi dari uji ini, yang pertama, untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan dua sampel independen. Fungsi selanjutnya itu sebagai alternatif uji T dua sampel independen atau two sample independent t-test. Terdapat beberapa spesifikasi dari uji ini, diantaranya data terdiri dari dua gugus sampel acak yaitu X dan Y. Kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama, data berskala ukur minimal ordinal, dan fungsi sebaran dari kedua populasi hanya berbeda pada lokasinya atau mean. Tujuan dari uji Mann-Whitney yaitu dapat digunakan dalam berbagai bidang, misalnya seperti psikologi, bisnis, dan perawatan atau medis. Pada bidang psikologi, uji Mann-Whitney digunakan untuk perbandingan sikap dan perilaku. Dalam bidang bisnis, uji Mann-Whitney dapat digunakan untuk mencari preferensi orang yang berbeda-beda. Dan dalam bidang pengobatan, uji Mann-Whitney digunakan untuk mengetahui persamaan efek obat dan apakah obat tertentu dapat menyembuhkan penyakit atau tidak. Selanjutnya, ada asumsi dari uji Mann-Whitney. Yang pertama, skala data variabel terikat adalah ordinal. Yang kedua, data berasal dari dua kelompok atau sampel saling bebas atau independen. Dan yang terakhir yaitu variabel independen satu dengan yang lainnya. Artinya, data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Untuk statistik uji N kurang dari 20, gabungkan kedua sampel, kemudian beri peringkat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya, jumlahkan peringkat-peringkat dari populasi 1, yaitu nilai-nilai X. Dan statistik uji didasarkan pada jumlah peringkat yang cukup kecil atau cukup besar dari amatan-amatan sampel yang berasal dari populasi 1. Nah, statistik uji yang digunakan yaitu seperti pada rumus di samping, di mana S adalah jumlah peringkat hasil pengamatan yang merupakan sampel dari populasi 1. Selanjutnya, untuk statistik uji N lebih dari 20, maka digunakan pendekatan normal Z dengan rumus seperti di bawah ini. Dengan kriteria uji, satu arah yaitu tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z alpha, terima dalam hal lainnya, atau p-value kurang dari alpha. Untuk dua arah, tolak H0 jika Z hitung lebih dari Z alpha per 2, terima dalam hal lainnya, atau p-value kurang dari alpha. Selanjutnya ada contoh soal menggunakan SPSS dari uji Mann-Whitney. Soalnya yaitu ingin diteliti apakah volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Diambil sampel random sebanyak 10 salesman yang tidak berpendidikan akademis dan 23 salesman yang berpendidikan akademis. Dua grup tersebut dipisahkan sebagai grup A yang tidak berpendidikan akademis dan grup B yang berpendidikan akademis. Nah, datanya ditunjukkan seperti gambar di samping. Selanjutnya, ujilah dengan taraf signifikansi 5%. Kita akan mengerjakan soal ini menggunakan aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya kita akan menginput data yang tadi ke dalam program SPSS. Kita input datanya seperti ini. Jadi, dua data tadi kita gabungkan menjadi satu. Nah, selanjutnya kita akan mengisi variabel Q. Variabel Q kita isi seperti ini. Pada kolom nama, di variabel pertama kita isi dengan nama populasi, dan variabel kedua kita isi dengan penjualan. Untuk label, pada variabel pertama kita isi dengan populasi sales. Untuk values, kita isi seperti ini. Angka 1 sebagai salesman yang tidak berpendidikan akademis, dan angka 2 untuk berpendidikan akademis. Klik OK. Untuk skala ukur, kita menggunakan nominal pada variabel pertama dan scale pada variabel kedua. Selanjutnya, kita klik Analyze, Non-Parametric Test.
legacy dialog, to independent samples, variabel penjualan kita pindahkan ke test variable list, dan pada variabel populasi sales kita pindahkan ke grouping variable. Selanjutnya klik define groups, grup 1 untuk 1 dan grup 2 untuk 2. Continue, kita checklist uji Mann-Whitney, klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini ada tabel ranks dan juga hasil tes statistiknya. Kita akan pindahkan dua tabel ini pada lembar jawaban. Nah, ini tadi hasil dari uji SPSS-nya. Yang selanjutnya akan kita analisis untuk menemukan jawaban dari soal tadi. Nah, langkah pertama kita menentukan hipotesis statistik H0 MX sama dengan MY untuk rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis sama dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Dan H1 untuk MX tidak sama dengan MY, yaitu rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis, dengan alfanya yaitu 0,05. Nah, selanjutnya untuk statistik uji berdasarkan dari tabel hasil SPSS tadi, nilai Z hitung mutlaknya adalah 3,292 dan signifikans dari uji Mann-Whitney-nya adalah 0,001. Selanjutnya, kriteria ujinya, tolak H0 jika Z hitung mutlak lebih besar dari Z tabel atau p-value kurang dari alfa. Nah, berdasarkan hasil SPSS tadi, kita peroleh nilai Z hitung mutlaknya adalah 3,292 dan p-value-nya adalah 0,001. Karena nilai Z hitung mutlaknya 3,292 lebih besar dari Z alpha sama dengan 1,64 dan p-value-nya adalah 0,001 kurang dari alpha 0,05, maka H0 ditolak. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis.